Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Balik ke pertanyaan aku tadi kan, apa yang paling perubahan paling besar di tahun ini? Iya. Lu bilang lu dapat kesempatan untuk jadi budak di negara orang. Yoi. Walaupun ada kalimat mengesalkan, tapi pada awalnya pada saat dapat kesempatan itu tidak mengesalkan. Ya. Pasti berubah dong. Ya, kalau dari sisi karir kan yang menyebabkan gua dan mendorong gua untuk berubah memang pengembangan karirnya itulah ya. Betul. Iya kan? Dari pertama Covid itu ada, kita selalu bilang, itu biasa aja. Oke. Jadi memang selain orang Indonesia delusional, sifat dasarnya itu tidak selalu mengalaminya di sini. Jadi kalau gua masih membawa ke Indonesiaan gua nih, ke nasionalisme gua itu kayak di sini pindah ke sini. Ya, itu istilahnya tingkat awareness kita bahwa gue lagi di masa perubahan, masa transisi nih. Itu tuh mengelaknya tuh tinggi banget. Oke. Jadi dan itu mengakar lah ke kami para orang Indonesia sejati ya yang udah lama tinggal di sana nih. Iya. Yang dari lahir lah ya. Iya. Saya juga mengalaminya. Nah, jadi kita kayak belum ada perubahan, gak usah ada yang diubah. Jadi orang Indonesia tuh kayak enggan banget untuk berubah. Nah, kalau dari awal aja fondasinya lu nggak mau menyadari ini lu lagi di masa perubahan, ya lu jadi nggak mau adaptasi. Nah, ketika lu nggak mau adaptasi, ya either lu menurun atau lu menanjak. Nggak bisa dong, sebentar. Masa nggak mau adaptasi terus dia bisa nanjak? Nah, itu makanya kalau dia nggak mau, benar-benar. Kalimatnya dirubah. Kalau kita udah menyadari ini kita lagi masa transisi nih, berarti gue harus adaptasi. Betul. Kalau gue udah menyadari gue harus beradaptasi, opsinya adaptasi gue ini menurun atau adaptasi gue bakal menanjak. Oke. Tapi harus dimulai dulu menyadari. Menerima. Accept. Bener nggak sih bahasa Inggrisnya? Betul. Iya kan? Berarti menerima dulu nih. Ini gue lagi ada masa transisi. Sekarang berarti transisi rumah, transisi lingkungan, transisi dengan teman-teman yang udah nggak sama kita, udah nggak di lingkungan kita, transisi dengan teman-teman yang baru mungkin, yang kalau alhamdulillah cepet dapat teman, yang enggak ya cari. Nah, karena konteksnya baliknya ketika gua melakukan perubahan ini dalam karir, gua datang dengan cukup sembrono lah, kayak ya udah nggak usah ada yang harus diadaptasiin. Maksudnya gue akan melakukan pekerjaan yang sama. Maksudnya in terms of karir bidang gue nggak berubah nih. Bidang lu nggak berubah, tapi jadi lu datang dengan mindset itu. Paling ya adaptasi sosial aja. Iya, berarti lu datang dengan mindset gue udah kalau lu bilang kayak gitu, gue nangkapnya adalah lu datang dengan kondisi dimana di kepala lu adalah kerjaan gue nggak berubah. Gue udah punya pengalaman 9 tahun. Betul. Semua akan baik-baik saja. Itu kalau dari sisi karir ya. Iya. Kalau adaptasi. Jadi datang dengan karir santai-santai aja dong ya, nggak nervous, nggak biasa aja, excited karena mau pindah. Udah. Gue udah mikirnya adaptasi sosial lah, dalam artian gue terbiasa sama cuaca. Sosial cuaca ya. Temen gue udah serius nanggepinnya. Salah. Sosial tuh ya itu gue at least kan yang biasanya begaul tiap malam kan, tiap pulang kerja. Terus nggak, maksud gue kan di sini ngomongnya pakai bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu. Gue tinggal nyari siapa nih teman yang pas buat ngobrol gitu. Maksudnya in terms of kerjaan gue mikir masih di bidang yang sama, ada beberapa ilmu yang harus gue pelajarin, ya udah tapi promosi dong. Kalau secara bidang karirnya sih sama sih tak. Maksudnya bukan berarti gue kayak promosi jadi kayak manajer. Maksudnya level perbudakannya masih di tempat yang sama. Ini kalau dibilang gue perubahan karir, tempatnya aja yang beda. Yang lo jalanin sama. Nah kan terus kalau orang mengasosiasikan promosi itu uang, ya balik lagi ke konteksnya. Berapa persen dari gaji lo spend di Indonesia dan lo spend di UAE itu juga sama. Rasionya tuh sama. Dan ternyata biaya hidupnya juga meningkatnya sama. Wow ya. Jadi ya kita kan harus berpikir semua secara rasio ya. Iya betul. Ditimbang semuanya kan ya. Angka badan, semuanya lah. Oke. Jadi
ya kalau balik ke konsep perubahan, ya itu gue datang memang gue mikir adaptasi sosial doang. Nah ternyata kenyataannya ditampar realita. Jadi semuanya jadi badai ya. Tenggelam gua ke pusaran angin lembah ini. Itu. Ternyata semuanya diadaptasiin kan? Ternyata semua ya diadaptasiin. Nyampur. Nah itu yang gimana ya? Ketika kita datang dengan konteks gue mau berubah, gue lagi di masa perubahan, gue lagi di masa transisi. Kalau kita nggak siap meyakini bahwa gue lagi di masa transisi nih, ya lu jadi off guard gitu loh. Lu nggak. Tapi sempet kan lu ngerasain itu berarti? Iya, gue nggak masang defense dari awal kan. Iya sih. Gue nggak siap-siap langsung set. Gue cuma siap adaptasi kenal-kenalan sama orang doang. Iya benar-benar. Ternyata semua campur aduk. Lu nggak ngulik di dalamnya ya. Komunikasi susah. Gue juga waktu itu nggak ngomong ya. Kenal sama orang, ya. Nah, gue juga berekspektasi orang Indonesia yang kalau gue temen di sini masih Indonesia by heart, which means gue enggak emangnya, which means slow, which means nyantai, terus yang ya itu semua keluarga negara Indonesia gue lah, ya itu gue bilang pas datang ternyata orang Indonesia sini juga udah berubah, lu gue bisa ngerasain banget, wah ini beda banget, orang Indonesia juga udah nggak kayak orang Indonesia yang gue kenal, karena yang lebih ke etos kerja kali ya, bukan by heart-nya maksudnya dalam artian maksudnya kayak lu masih nasionalisme lu masih merah putih, ya bukan itu. Iya betul. Dalam menghadapi dunia kerja ini, perubahannya. Ya, nah jadi, ya itu ada momen-momen ketika nyampe sini jadinya kayak sama orang asing yang baru gua kenal juga gua ngerasa nggak masuk. Ada momen sama orang Indonesia juga belum masuk, nggak masuk juga, karena kan beda. Iya. Jadi nggak masuk. Oke. Karena secara personality ya. Dan tapi khususnya karena negara ini jadi secara pace. Karena kayaknya beda cerita lagi kalau domisili gue, misal gue berubahnya ke Eropa. Iya, betul, dengan pace yang lebih kalem. Lebih kalem, tapi personality lu penting di sana. Betul. Jadi, betul. Ini tergantung lu ke domisili mana. Tempatnya di mana lagi nih berubahnya. Betul. Kayaknya cerita temen gue ada cerita waktu dia kuliah sih, tapi ini bukan kerja. Dia ke London, maksudnya ketika dia nggak bisa memberikan image diri dia wise, maksudnya ketika dia ngomongnya tuh terlalu cepat, nggak nyantai, itu malah orang-orang sananya terganggu. Malah orang-orang Britishnya itu malah kayak kita kayak malah kayak jaga jarak gitu loh. Nah jadi, sementara di sini the other way around kan, kalau lu nggak malah ngedebatin, lu nggak keep up sama cara ngomong lu yang cepet, kalah lu gue makan gelap. Bisa ngomong gak sih lu gitu? Bisa ngomong gak sih lu gitu? Dibabat langsung. Lu cuma iya doang aja dipertanyakan loh. Kenapa lu iya doang? Paham gak lu sama maksud gua? Makanya. Iya kan? Kalau gua debatin dimarahin juga, kalau gua diem doang juga dimarahin juga gitu. Jadi perdebatan tapi ada porsinya. Betul. Dengan majikan. Porsi ini gimana nih? Lu tahu kapan lu harus stop kan? Iya. Nah itu lu tahu kapan apa yang harus lu debatin. Nah, kapan lu harus kita berdebat, kapan lu harus ngerem. Nah itu jujur kayaknya gue baru dapetin setelah 6 bulan 7 bulanan sih. Oke. Jadi kalau ya konteks terdekat memang pas COVID 6 bulanan juga kan. Gue juga jadi kayak introspeksi ya. Iya benar. Nah, gue jadi kayak ada waktu adaptasi gue ternyata selama itu gitu. Gue juga cukup lama, Vin. Surprisingly asik. Josh gitu. Ngomong-ngomong, Vin, coba tolongin kamera kita masih ngerekam kan ya? Ini karena hari pertama ya. Jadi semua serba kamera juga masih aman ya? Coba bisa ditengok. Masih aman lah. Masih aman itu. Aman ya. Coba kamera ngerekam kan? Hijau, klip. Ini record. Oke. Ya. Kita masuk kita lanjut ya. Moga ya. Moga tersimpan di memori ya. Nih tadi kita ngomong udah selama ini ya. Jadi jadi lu ngerasa lu 6 bulan kan tadi
apa tuh namanya, beradaptasinya. Nah, gue juga yang ngingetin sebenarnya adalah mantan manajer dulu, mantan majikan. Dikasih suapan gini masuk langsung mantan majikan. Yang mantan majikan di Indonesia. Waktu gue pindah ke sini, ternyata dia juga pindah ke sini nggak lama setelah itu gitu. Dia yang ngingetin gue sebenarnya, walaupun gue rada gedek sebenarnya sama orang ini, tapi ternyata dia ngingetin. Dia bilang gini, Tita, kamu kalau masih bertahan dengan keindonesiaanmu di sini, ngomong-ngomong itu passwordnya sama. Kalau masih bertahan dengan keindonesiaanmu di sini, kau akan ditelan oleh orang-orang di sini. Jadi cepatlah sadar. Itu yang dia ngerti. Dan beneran gitu loh. Semenjak saat itu baru kayaknya gue mulai bukan terus berdebat gitu ya, enggak. Tapi gue mulai menyuarakan apa yang seharusnya gue suarakan. Gue mulai lebih speak up ya. Iya, gue lebih speak up. Jadi kayak misalnya, gue ini kayaknya gue udah overload deh gitu atau apa tuh, gue akan ngomong kayak oke, gue akan kerjain tapi nggak bisa hari ini ya, misalnya kayak gitu. Kalau dulu nggak, waktu awal semua berikan semua pekerjaan padaku. Tidak masalah. Indonesia banget. Akan ku kerjakan. Harus menunjukkan diri. Ya, aku tidak akan tidur. Nah, kalimat itu juga sempat si mantan majikan yang disampaikan. Dia sempat bilang kayak, kamu tuh sebenarnya mau nunjukin diri ke siapa sih gitu? Ke diri kamu kah? Ke customer kah? Ke aku? Ke orang-orang lain sini? Karena waktu gue pindah ke sini itu selain gue ada 2 orang lagi juga yang dulu sempat satu tim juga di Indo. Jadi kayak mereka tahu lah, udah kita saling tahu kita tuh kerjanya kayak gimana. Gitu. Jadi bukan orang baru lagi yang kayak sebenarnya harus gue harus tunjukin nih kalau gue bisa. Jadi emang itu kan jatuhnya balik ke mengarah ke personality dan mindset ya. Betul. Jadi kalau dibangun piramidanya sih memang satu emang harus acknowledge dulu ini masa transisi. 2, lo transisi di mana domisilinya, karena itu bakal beda. Maksudnya strategi lu beradaptasinya itu beda. Itu yang gue bilang tadi, gue cuma bisa nyontohin UK ya kan, karena kita mungkin bisa ngundang nanti lah ya. Tokoh-tokoh dari tokoh yang kalau transit boleh mungkin ya sehari lah di sini. Ya, biar kita bisa. Kita kunci dulu di sini ya. Jadi kayak itu, kalau kita bentuknya piramida, lo harus sadar dulu ini masa transisi, lo transisi kemana, personality dan mindset lo harus lo arahin kemana. Betul. Makanya ketika gue mau coba bawa Indonesianya gue ke kota ini, ya nggak masuk, ya lu dimakan. Itu yang lo bilang kan. Iya betul. Nah langsung. Dan satu lagi yang sangat-sangat menarik, mantan gue juga nih, mantan bos juga ya. Gue langsung diskusi sama dia juga waktu itu dia juga expat di Indonesia ya kan. Jadi dia bawa konteks dia lah, dia udah expat di beberapa negara lah, pindah-pindah terus kan. Nah, jadi lu diskusi sebelum lu pindah ke sini? Enggak, ini udah pindah. Oh, lu udah pindah posisinya. Gue ketemu dia setelah kayak 3-4 bulanan lah. Berarti lu dari tepuk sama kenyataan. Sedang ditepuk-tepuk gitu. Terus gue udah mengeluh lah ke dia kayaknya gue mau die aja deh gitu. Terus tenggelam nih gue. Nah, enaknya emang sama mantan gue yang ini gitu ya, enak ya ngomongin gitu ya. Pantes aja orang-orang sering kayak mantan gue yang gini gitu loh. Terus jadi sama mantan bos gue yang ini, gue ngomong sama dia kayak gitu, terus dia ngasih persepsi dia sebagai expat lah. Terus dia bilang kayak gini, lu harus menyadari lagi-lagi lu kemana. Nah, dalam konteks ini kita ke Timur Tengah dan khususnya kota ini nih, UAE, dan kayaknya mostly di semua Timur Tengah ya. Apalagi kantor gua, kan lu juga baru pindah kantor ya? Iya betul. Kalau kantor kita dulu isinya memang ekspat semua. Betul. Ibaratnya nggak ada yang jaga kandang utamanya tuh, nggak ada nih. Ya benar. Semua tuh para imigran. Betul. Sehingga muncullah sifat kompetisi.
Jadi FIFA World Cup tuh. Iya, gitu. betul. Itu sesuatu konteks yang sangat ajaib di Middle East ini, apalagi di Abu Dhabi ya. Iya. Abu Dhabi, Dubai, UAE ini lah. Iya, Gue nggak bisa kita nggak bisa yang lain nih. Iya, Kita Saudi nggak bisa Arabia, Qatar itu mungkin Qatar, beda Oman, ya. mungkin lain ya. Kita nggak bisa ngomongin di Jadi sana. ketika gue udah ngobrol, gue jadi punya mindset lain ngelihat kolega-kolega gue. Siap. Ketika ya gimana ya, kan waktu si mantan bos gue ini kerja di Indonesia, dia pemain tunggal melawan satu tim Indonesia semua. Jadi ya by default dia akan selalu terekskludkan dan dia nggak akan bisa, ya maksudnya dia mempertahankan posisi dia ya udah, tapi by default akan selalu orang Indonesia ya lah yang megang kandang itu gitu kan. Nah dan dia ya udah, gue berusaha sebaik mungkin gue aja untuk menyupport orang-orang di kandang ini, ya orang-orang yang punya kandang gitu kan. Nah susahnya ketika kita di sini, terutama di bidang kita kan di perminyakan services ya. Perusahaan kita tuh terdiri dari ribuan negara, banyak lah. Jadi dan semuanya ngerasa itu kandang mereka. Nah satu kalimat dari mantan bos gue ini adalah, jadi lu harus menyadari semua orang yang bekerja di kantor lu di lantai itu semuanya tuh bekerja dengan rasa insecure, karena mereka tuh bukan di negara mereka sendiri. In any time mereka bisa didepak balik ke negara mereka. Karena kita semua adalah expat, imigran, budak. Bahkan bos-bos kita itu yang jelas-jelas bukan negara sini, mereka juga budak. Dan gue menggali ke insecurean gue juga. Kenapa ya gue datang ke sini dengan sifat iya kayak lo tadi itu kan? Iya benar. Karena memang gue datang dengan rasa insecure. Gue orang Indonesia nih, cara pandang gue ya. Gue sebagai orang Indonesia, ini cara pandang orang Indonesia menurut gue. Kalau mereka mau lihat gue punya value, gue harus menunjukkan bahwa memang gue bisa melakukan semuanya. Itu tipikal Indonesia banget. Dan mereka tahu loh. Nah, mereka tahu banget orang Indonesia. Makanya mereka senang banget dengan budak-budak asal Indonesia karena dan ternyata kita itu pada dasarnya kita kerjanya bagus, kita nggak pernah nolak kerjaan, ya kan? Etos kerja kita bagus, mengeluh juga jarang, karena disimpan, ya kan, di dalam. Gitu makanya kan, selalu pikir-pikir kenapa kita dijajah 350 tahun, ya? Karena kita iyo aja. Iya, betul. Karena memang semua harus ditarik ke sejarah. Nih terus gue tarik lah ke sejarah gue kan, malu banget gue pas sampai sini kok gue iya aja ya. Gue kan by blood Batak nih. Kok gue jauh-jauh kesini kok jadi gue kicep banget nih. Terus gue pikir-pikir ada nih sejarah di Batak ya, ketika kita udah kesel banget sama imigran yang datang ekspat, satu-satunya jalan keluar kita makan. Waktu itu ada Noensen namanya. Beneran ya? Gitu lah, orang bukan dikasih ilmu hitam enggak ya? Kita makan. Baik. Terus gue sampai di momen kapan bisa gue rebus ini? Gue makan juga. Jadi kapabilitas keindonesiaan gue tuh mentoknya situ. Iya gue kerjain, iya besok gue rebus loh gitu kan. Nah itulah, mau nggak mau ya gimana sih, kita kan memang dibesarkan di Indonesia, kita tumbuh besar sama lingkungan Indonesia. By default ya udah kita memang iya. Nah ketika gue di sini kerja sama ratusan negara lain, baik di kantor sendiri banyak lah ya warga negara Mesir, Pakistan, Algeria, Rusia ada juga, terus India, terus ketika ketemu klien juga kita ketemu juga Korea, Jepang. Itu lu barulah bisa menyadari, wow, setiap negara nih punya karakteristik sendiri, distinguish masing-masing. Sama lah kalau di Indonesia, ya lagi-lagi bukan rasis ya, cuma ya mindset lu ketika lu melakukan sebuah transisi, ya lu harus mengassessment, oh ini dia gimana, lu harus mengakses, mau nggak mau lu harus mengkotak-kotakan semuanya, lawan-lawan lu ini atau lingkungan lu. Karena kalau lu cuma nganggap mereka semua makhluk Tuhan, ya mati lah lu. makhluk Tuhan makan lu di sini. Iya makanya di sini nggak ada Tuhan. Nggak ada. Lo harus bertahan, hidup sendiri. Nggak. Lu bawa Tuhan di rumah ibadah aja lah. Nah terus jadi bahkan ya maksud gua kalau kita pun di Indonesia aja kan kita kayak tanpa
mengesampingkan kata rasis, tapi kan wah dia Palembang cuy, wah dia Batak, wah dia Jawa, lu udah bisa mengkotakkan kira-kira karakter ini orangnya kayak gimana ya. Kalau gua kasih kerjaan sama dia kan Batak nih, nanti dia bacot ke gua gitu kan. Misalnya gua ini dulu deh, gua breakdown dulu. Kalau lu pinter kan lu bakal gitu. Kalau lu punya senjata lah. Iya, lu bakal berstrategi. Itu yang ketika gue datang ke sini gue cuma mikir yang penting gue kenal-kenalan aja. Ternyata maksudnya kalau Indonesia nih bahasa cakepnya anget-anget tai ayam ya. Oke. Anget tai. Terus ayam-ayam gitu. Itu juga. Maksudnya kayak kita banyak saling menutupi sikap kita lah ya, kalau di kantor ya. Dengan gue mengalami dengan berbagai, karena gue dari field terus pindah ke kantor ya. Kalau di field lu kebangsaan apa, kekotaan lu apa gitu. Lu orang Palembang, lu orang Batak, lu orang Jawa, lu mengeluarkan sifat asli lo. Dan ketika di lapangan kita benar-benar betul. Bahkan beberapa abang-abangnya, Bang Jawa gitu. Kita benar-benar manggil berdasarkan sifatnya. Dan kalau dia mah lama, lu cari yang manggil aja nih. Oke. Wah nih, ini kan abang ini asli sini Melayu, paling di depan tuh nongkrong. Gitu ya. Cari di situ aja. Sementara kalau udah culture di kantor, beda. Kan kita nggak boleh rasis. Nggak boleh. Padahal di belakang dicolok hidung lu ini. Ini kan Jawa, kerjanya begini gitu. Tapi ngomongnya di belakang doang. Itu bilang anget-anget, tai gitu kan. Nah jadi maksud gua, pas di sini nggak ada anget-anget. Semua. Gak ada angetnya coy. Semua langsung menunjukkan gua lah orang Mesir, gua lah orang Pakistan, gua lah orang Indonesia, kayak gitu ya. Semua berkompetisi karena balik lagi karena semua orang mau berkompetisi. Tapi ini bukan rumah kita. Betul. Tapi sifat-sifat signifikan tuh kelihatan. Gua lah orang Indonesia. Kasih gua kerjaan apa aja, gue tunjukin gue bisa. Gitu ya, benar. Gue orang Pakistan, gue sangat insecure. Gue udah diperbudak terlalu lama. Teruslah berbudak gue. Gue orang Mesir, gue pembudak kalian. Ini harus kita disclaimer lagi. Ini yang kita temuin di tempat kerja tempat kerja kita. Tempat kerja yang lain kita nggak tahu, nggak bisa ngomong. Mesir kan, gue lah Firaun. Jadi kalian semua tunduk bangun piramid buat gue. Lu bisa ketika lu ngelihat masing-masing negara ini, lu bisa ngeliat di kepalanya, ini ya. Lu kayak ngeliat kalau lagi main game tuh keluar tuh di kepalanya. Ini dia sifat-sifatnya. Ting. Sehingga itu yang membuat lu bisa berstrategi sebenarnya. Iya dah. Game itu lewat dulu 6 bulan baru gua ngeh kan. Tadinya gua mau berteman sama semua negara, tapi simpel itu ternyata. Ya lu harus gimana lu mau berteman sama semua? Maksudnya ya berteman sama semua ya, tapi ya pandai-pandai dikit lah. Nah itu dia kan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tai juga. Iya. Nah itu balik ke mindset tadi. Berarti ya mindset ya ada di mindset adalah masuk di porsi paling besar di dalam lu menghadapi perubahan ini. Ya, benar. Nah itu makanya kalau di piramidakan ya itu mulai dari apa tadi? Awareness dulu. Gue memang lagi di masa transisi. Terus? Bukan masa. Kadang ketika lu dapat offer, lu ngerasa tuh bukan masa transisi, itu malah lu ngerasa ini gue udah di sana. Udah di sisi lain. Betul. Lu ngerasa transisi lu adalah saat lu memperjuangkan ini. Konteks gue di Indonesia. Betul. Padahal nyampe sini ini bukan hasilnya, kawan. Nanti dulu, ini baru mulai kau ya. Sehingga ya kalau balik lagi ke awal itu, kita memang jadi budak itu setiap porsi hidup sih. Indian kita memang transisi. Sisi akhirnya ya akhirat. Gereja kan lu besok? Iya. Kok tiba-tiba ngomongin? Iya kan? Gak lama kan? Bukan channel khotbah. Bukan dong, bukan. Udah mau ngeluarin kan channel kitab nih. Berbagi. Sebenarnya berbagi unek-unek kita berdua. Oh iya, iya kan? Kita berdua nih utamanya nih, tokoh utamanya di sini. Kitab Sungguh udah mau keluarin kan semua ya. Mindset ya. Jadi tadi itu ya kesana hierarkinya itu tadi ya. Kalau
Ini udah ngomongin hierarki, kita udah nyampe di pucuknya nih, si hierarki tadi udah kita buat kesimpulan dong. Iya, ujungnya tuh mindset. Dan lu menyadari lu dari transisi ke transisi yang nggak pernah kunjung habis sih. Ya mau nggak mau lu menerima itu. Jadi terus kenapa akhirnya ya Allah? Belum, nanti sabar kan baru mulai. Ya kan akhirnya gue udah bilang. Iya, akhirat 9 bulan ini baru. Belum lah, sabar. Baru mulu. Iya kan? Ini baru. Sebelum lanjut ke perubahan berikutnya, kenapa perubahan paling besar ini terjadi sekarang? Di awal-awal maksud lo? Iya, kenapa terjadi di setahun belakangan ini? Ya kan? Apakah karena kesempatannya baru datang? Apakah karena lu gua kayaknya baru mau pengen pindah sekarang? Oh, itu kalau maksudnya background perubahan lu yang besar ini yang membuat dunia lu gempa bumi kan? Ya kan? Ya, kalau baliknya perubahan gua karena karir ya kesempatannya sih yang baru datang sekarang. Dari dulu lu gak pernah nyari-nyari ya? Lu gak pernah sounding kayak gue pengen keluar deh. Ke kantor kita tak? Iya. Dan pada momen sih sebenarnya. Gue pada masa itu juga gue beruntung sih. Iya. Kan kesempatannya pas banget kan. Si lagi ada ekspat ya, maksudnya waktu itu transisi Pertamina mau ngambil blok Mahakam. Betul. Jadi ada transisi itu sehingga di mana ekspat pada dipulangin. Terus pada saat itu klien kita yang di Balikpapan itu mutusin buat kita mau stop dulu nih drilling. Kita mau produksi aja sampai ada kejelasan dari pemerintah ini arahnya kemana. Ya. Nah, di momen itu jauh sebelum momen itu gue udah sering sounding tuh ke juragan kita, ke majikan kita. Kalau yang orang Indonesia dan non orang Indonesia juga sempat gue ngomong. Gue selalu ngomong bahwa ini gue nih arahnya kemana sih, gue nggak mau nih kayak gini terus gitu loh. Di kantor ada kesempatan nggak keluar, gue selalu nanya itu, constantly. Gue tanya terus, cari-cari di internal dan segala macem, ngobrol-ngobrol. Koneksi keluar jelas gue nggak punya pada saat itu, gitu. Ya udah, momennya pas. Jadi ada masa saat dimana Abu Dhabi lagi nyari orang, gitu kan? Jadi gue dikasih izin untuk lu boleh interview dan lu boleh ibaratnya trial dulu sebulan sebelum gue pindah ke sini. Dan pada saat itu juga si klien kita yang di Balikpapan mutusin untuk kita mau stop dulu di drilling, gitu loh. Jadi gue ingat gue kayaknya nyelesain 1 sumur, abis itu udahan pada itu bulan Juli 2016. Nah, jadi memang di momen itu timingnya pas gitu, kayak job di Balikpapan yang gue pegang lagi stop, mereka yang di sini juga lagi butuh orang dan kebetulan match dengan profil gue. Pindahlah. Terjadilah perbedaan itu pada saat gue baru 2 tahun di industri ini. Pada saat masih semangatnya kan. Garisnya cocok. Garisnya pas. Yes. Gitu. Walaupun gue juga tersiksa nyampe ke sini awal-awal. Pasti sininya. Iya, pasti. Makanya dengan gue nggak punya teman sama sekali loh. Pas dimulai di sini lagi. Nggak ada. Gue kenal Bang Widi itu karena itu kayaknya 2-3 hari gue sebelum berangkat, Sinta yang ngomong. Sinta bilang gue punya senior nih di sana yang udah pindah ke sana duluan. Coba deh lu kontak dia. Ya Bang Widi lah teman pertama gue dan Om Toro pada saat itu. Om Toro juga baru pindah. Jadi gue beda bulan sama Om Toro. Para pemula. Om Widi udah duluan. Itu. Tapi kan kita beda kantor pada saat itu. Iya. Terus gue nggak punya temen perempuan yang menurut gue tuh satu signifikan deh. Kayak kadang-kadang orang temen kayak waktu itu Bang Widi, Om Toro gitu suka nanya, kenapa sih kamu tuh selalu ngomong kayak aduh gue punya teman perempuan. Ada hal yang gue rasa gue nggak bisa share ke mereka. Iyalah. Iya kan, ada hal yang gue bisanya share ke lu, ke teman cewek yang lain kayak gitu. Pada saat itu nggak ada. Populasi perempuan di kantor pun pada saat itu sedikit. Lu malah cewek pertama juga. Iya, gue malah cewek pertama di kantor di departemen kita pada saat itu sendirian. Nggak ada lagi udah. Itu loh engineer lain di situ. Ya makanya kalau narik ke lu kan setelah lu 9 tahun baru terjadi perubahan yang gede banget. Betul. Dan ya itu gue di sini juga langsung disambut duta besar ya kan. Iya. Siapa? Ibu duta besar. Salaman dulu dong kita. Ibu Masito. Masito Akbar ini. Iya, Rina. Rina. Jangan salah. Mono. Iya.
maksud gua kalau ditarik lagi memang ya ini filosofis lagi ya, filosofis. Boleh. Temennya aku ya Lupis. Iya, jadi lapar ya. Nah, maksud gua selalu percaya, gue suka banget nonton film kan Kak. Gue percaya Tuhan Allah yang Maha Esa ini salah satu penulis screenwriter terbaik lah. Betul. Jadi dan gue selalu percaya apa yang menjadi suratan Tuhan asik. Kok ini gini ya obrolan ini gitu loh. Saya lanjutkan dulu ya, teman-teman. Boleh. Apa yang menjadi suratan Tuhan itu adalah momen disambut usaha. Siap. Momen disambut usaha. Jadi gue yakin dia udah bikin banyak maksudnya kayak banyak skenario. Ya, skenario itu udah bercabang lah. Lu mau milih ini, oke, gue arahin ke sini. Lu mau ambil ini, gue arahin ke sini. Jadi kayak dia udah, wah, kalau algoritmanya tuh udah, bahasa Singnya tuh ya. Iya. Itu udah loopingnya tuh udah ada. Udah banyak. Lu bakal end up di tempat yang emang nanti lu bakal berakhir di situ lah. Okay. Apa yang memang menjadi milikmu akan berada di situ lah. Siap. Meskipun usahanya tidak akan melewatkanmu ya. Betul. Meskipun usahanya harus ke gurun dulu atau apa ya gitu. Iya, oke, boleh. Nah, jadi kayak ketika momen lu pas, si Tuhan menaruh beberapa tokoh-tokoh yang membantu lu masuk ke sini. Betul. Karena menurut gua Tuhan juga yakin lu mau siap nih untuk masa transisi ini. Jadi kalau lu nanya kenapa perubahan gua sekarang, kalau bilang usaha, gua sih ngerasa gua udah usaha dari dulu. Nah, tapi again tiap orang kan mikir ya usaha lu kayak gimana, Vin? Lu kelamaan di lapangan gitu kan. Oke. Ya, usaha lu gimana, Vin? Emang lu ngontak-ngontak bos atau yang ekspat yang gitu kan? Ya. Teman training lu. Misalnya kayak gitu kan. Ya terus kayak ya usaha gua nggak bakal sama usaha lo kan. Maksudnya kayak dalam artian gimana cara gua berusaha sama cara orang lain berusaha kan pasti beda-beda. Betul. Nah, makanya kayak gue rasa kalau kita balikin lagi tadi, berarti kan kita tadi ngomongin perubahan gitu kan. Sekarang kita mau ngomongin dibalik perubahan itu, gimana mencapai momen gue mau melakukan perubahan ya kan. Ya itu balik lagi, ya itu usaha campur momen. Jadi lo harus aware juga sih, oh ini kayaknya emang lagi ada momen deh. Jadi gue harus mengusahakan ini nih, gitu. Oke, iya. Tahu titik-titik, ini kayaknya gue lagi ada momen deh. Gue harus mengusahakan ini. Nah, itu. Karena berubah tuh nggak enak loh. Perubahan itu nggak enak. Betul. Tapi ada juga orang yang suka memang. Iya, emang nyari-nyari. Kayak nyari-nyari gitu kan. Kayak masalah. Ya hidupku udah terlalu datar nih. Tapi gitu kan. banyak juga orang-orang yang udah nyampe sini kan akhirnya kayak ya udahlah, ngapain sih cari-cari masalah, sini aja. Iya sih. Gak usah berubah lagi. Iya. Kecuali berubah kantor. Iya, misalnya gitu. Tapi ya ada yang dengan kekuatan, maksudnya dengan baiknya suratan Tuhan dia dapat langsung kantor yang sangat mendukung dia, betul, ya. Betul. Tapi in the same time orang itu di kantor yang sama nih, kita sebut ya kalau kita kantor A. Ya, kita kan kastanya di jasanya ya. Maksudnya kasta yang udah di yang punya klien nih, yang punya ladang. Yang punya ladang nih. Nah, mereka sama-sama di situ tapi yang satu bilang gue udah nyaman kok, ya udah gue stay sini aja. Tapi ternyata ada orang yang aduh, gue gak nyaman nih di sini karena gue kerja sama banyak orang lokal sini, gue gak berkembang kayak gitu kan. Maksudnya kan, lah lu sama-sama di kantor itu, lu sama-sama di lantai yang sama. Iya. Tapi lu, makanya ada orang-orang yang emang cari-cari masalah. Ada orang yang kayak, ya udahlah, gue mau mengindonesiakan diri gue lagi. Angkat-angkat ya, maju iya, gitu, lagi gitu ya. Which is gak salah juga. Iya benar-benar. Kalau dia udah ngerasa nyaman, nah makanya maksud gue ketika kita balik kenapa lo mau berubah, ketika lu ngerasa nggak nyaman itu lu mau bertindak nggak? Oke. Makanya lu mau melakukan perubahan itu kan? Iya betul. Banyak juga yang kayak gue nggak nyaman banget, gue mau berubah, gue apply CV kemana-mana nggak dapet juga, ya itu akhirnya bisa kita bukan salahin tapi ya itu emang belum waktunya. Nah, terserahin ke suratan Tuhan ya? Iya, nggak itu benar, itu gue setuju banget kayak nyebar CV kemana-mana, dites masih belum tembus gitu. Itu sebenarnya bukan kitanya bodoh, gitu. Emang kita nggak cocok mungkin sama kerjaan itu atau ya emang jalannya nggak ke situ. Belum. Emang jalannya belum ke situ. Maksudnya ya di umur segini untuk makanya gue kalau ada momen-momen gue kayak memahami itu sulit banget loh. Karena di saat gue
gila gue udah gak tahan, gue harus gue mau mencari perubahan yang lain nih tapi gitu kan. Tapi kok gak datang nih perubahan gitu, dan memahami bahwa itu memang belum waktunya. Itu susah banget, nerima itu tuh susah banget. Makanya kalau susah banget kalau masuk ke lagu, ada lagu John Mayer favorit gue nih. Ya tolong dia tuh gue nyanyi nggak apa-apa, jangan dulu, saya kasih 10 detik nanti ya. Oke. Gue latihan dulu brum gitu ya, oke. Gimana, apa katanya John Mayer? Bang John dia ada salah satu favorit gue, dia Stop This Train ya, ada liriknya Stop this train, I wanna get out and go on again, gitu lah kurang lebih ya, kayak salah sedikit. Cuma intinya dia mau keluar lah dari situ, dari train dia saat ini. Terus ada bagian liriknya di akhir, dia ceritanya ngobrol sama bapaknya. Terus bapaknya bilang, turn 68 and you'll renegotiate, you will never want to stop this train. I see. Kayak ketika lu lagi di sini, bener ngerti nggak? Iya bener kan? Agak susah juga. Gue mengerti ya. Makna dibalik. Jadi ketika lo ngobrol sama orang-orang yang udah melewati ini lebih jauh, di konteksnya lagu si John, dia ngomong bapaknya udah umur 68. Intinya pas dia ngelihat pas 68 ini, dia ngeliat ke belakang, gak ada yang perlu dirubah dari waktu kereta itu berjalan sih. Apapun yang emang jadi stasiun lo tuh, ya udah bakal di situ. Tapi kalau memang belum, ya keretanya mau bakal jalan. Jadi ngeri kali loh. Gue gak bisa kayak gini kalau ini gak masuk akal. Apa yang lu minum itu? Air gak tuh? Apa tuh? Iya kan? Kami saudara-saudara. Teh kotak. Teh kotak. Ya. Mungkin nanti jadi sponsor lah ya. Ngeri. Jadi ya kalimat lu tuh. Kadang momen-momen pas lu lagi berusaha mau berubah, lu mau lanjut ke karir berikutnya, lu mau berhenti di sini, lu mau diem dulu, ya lu boleh menyuarakan. Semuanya sah-sah aja. Iya, lu boleh menyuarakan itu, lu boleh mengusahakan itu, tapi ya ingat aja memang supir keretanya bukan lu. Iya benar. Mau lu ketok-ketok gini, kalau maksudnya di kereta lu nggak ketok-ketok angkot ya. Kalau lu mau ya lu tunggu aja masinisnya mau nyetopinnya kapan. Kita gitu. Tetap berusaha. Maksudnya jangan berhenti. Tapi gampang. Jangan berhenti mengusahakan. Gampang ngomong kan? Gampang banget ngomong. Cuma gue sekarang masih di masa tersiksa. Cuma yang kayak gini sih, momen-momen introspeksi gini, gue masih 9 bulan, lu udah kayak 7 tahun di sini. Ketika gue nge-reflect gue di 9 bulan pas pertama kali kesini aja, gue kayak oke, capek sih emang, tapi ternyata nggak secapek waktu bulan pertama kok. Nggak secapek waktu bulan ternyata lu sudah sampai di bulan kesekian, tapi masih capek. Iya, tapi ternyata nyampe kan di bulan kesekian gitu. Jadi kayak oke. Maksud gue kadang salah satu hal terbaik kita kan mau berubah karena kita ngeliat masa depan ya. Betul. Akan lebih baik nih kalau gue stop ini semua, gue mau sekolah ke UK, ke Amerika. Ini lebih baik nih nanti masa depan gue, bukan di kota ini, laknat gitu kan. Bukan di sini tempat gue gitu kan. Tiap hari menggerutu aja. Mikirin masa depan gue lebih baik, Oke. Momen-momen gini memang sih tak. Ketika ada partner diskusi gini, lu lihat momen masa lalu lu, shit man, gue ternyata lebih baik kok. Ya. Di sini, maksudnya dalam konteks bukan di sini di kota ini, dalam konteks di bulan ke-9 ini, gue ternyata lebih baik kok dari bulan pertama. Iya benar. Jadi kalau kayak gini, itu pernah gue obrolin dengan salah satu kawan yang pada masa itu dia memang lagi masa dimana dia tiap hari kayaknya ngeluh gitu, dan ada masa dimana dia ngomong kalau gue kayaknya hidup gue kok gini-gini aja ya. Gue tersiksa, keluarga gue nggak di sini, dan hidup gue gini-gini aja gitu. Gue inget gue nyampaikan apa yang barusan lu bilang. Yang gue sampaikan, yang gue highlight adalah lu ngelihat hidup lu gini-gini aja tuh dari kapan? Kalau dari mungkin seminggu yang lalu atau bulan lalu, mungkin hidup lu gini-gini aja. Yeah. Coba deh breakdown ke 3 bulan yang lalu. Betul. Coba deh lihat ke 6 bulan yang lalu. Coba deh lihat ke tahun lalu. Nggak mungkin lu gini-gini aja. Yeah. Nggak mungkin. Sedikit apa tuh pasti ada. Tapi jangan disamain sama konteks. Tapi gue malas sebenarnya dengar kalimat, ya lu syukurin lah apa yang lu punya sekarang. Iya. Itu harus dibedain ya, bersyukur sama mau menjadi lebih baik ya. Iya, oke. Bersyukur. Sepakat.
ketika orang mau mencoba jadi lebih baik, berarti sebenarnya dia udah mensyukuri titik itu sebenarnya, menurut gua ya. Iya. Oke, dia ngeluh tapi dia tahu gue udah di sini tapi gue bisa lebih gitu. Iya, okay. Adalah 50% sebenarnya. Oke, sebut mungkin 30% itu ada kok kata syukur itu. Ini bukan soal tidak mensyukuri titik apa itu, yang ada, ya. Tapi tentang mencari yang lebih baik. Okay. Cuma memang dalam konteks mencari lebih baik ada masa kayak gini, lu jangan lihat masa depannya terus, apa yang mau lu capai itu ya maksudnya itu penting. Lu taruh satu mata ke situ, tapi lu harus ya kayak nyetir sih. Lu harus sesekali nengok kaca spionnya, kaca spion atas, dan itu sesekali kan, bukan berarti lu melihat kaca spion terus. Ya, bener. Gua udah 2 jam dari gas station yang itu di belakang gua, lu ngeliatin gas station belakang terus enggak juga kan? Lu lihat ke depan, tapi ya emang sesekali lu harus lihat ke belakang. Oh, gua emang udah sejauh ini kok. Oke, lihat lagi ke depan. Jadi kayak interaksi diri lu dengan masa lalu dan masa depan tuh emang harus back and forth. Siap. Suka banget nih gue kalimat penutup ini. Ini cocok loh untuk jadi penutup dari tema kita hari ini yang perubahan itu ini ya. Perubahan ini. Jadi intinya tuh apa? Bingung kan lu udah panjang tuh gue suruh summarize bingung kan? Oh ini gue tutup satu, gue pernah dengar, bukan teori keagamaan sih, cuma ini menurut gue berlaku multinasional lah, multi company lah. Apa? Jadi ketika satu kaki lu udah ngerasa khawatir, lu ngerasa lu mau berubah, itu berarti satu kaki lu tuh udah siap ngangkat ya. Itu pertanda lu sedang ingin mengimani sesuatu. Ini soal iman ya. Jadi kayak sekarang tinggal gimana lu mempercayakan diri lu melangkah di kaki berikutnya. Ketika lu udah ngerasa nyaman di kaki yang satu lagi, ya either lu perbaikin suasana di situ, atau lu melangkah ke satu lagi. Yang dimana langkah kaki lu satu lagi ya itu penuh iman karena penuh ketidaktahuan kan. Betul. Jadi itu sih kalau gue bilang dalam nggak bisa sebenarnya di tengah-tengah ya. Nah, tapi ya itu makanya kalau lu mau menjalani perubahan dan lu emang siap menuju perubahan, ya itu dimulainya sih ya iman sih lah, ya lu yakin sih. Diyakini aja, bener. Diyakini bahwa jalan nyampe bisa. Berhenti. Yuk bisa yuk. Masih di situ bakal memberhentikan di tempat yang yuk tepat. Bisa yuk gitu kan. Jadi malu kapan? Gondok kali gua kan. Capek. Udah bagus tadi, dirusak lagi di kalimat penutup. Tapi segmen terakhir penutup kan lu yang punya ide. Yang mana nih? Apa tuh? Iya. Jadi kita pengen nyampaikan ini mungkin nanti nextnya di awal kita bisa cari atau bisa jadi di tanggal ini tayang. Iya. Kalau sekarang kan kita nyarinya di tanggal ini kita tapping nih. Ini kita tapping tanggal 16 September. Apa yang terjadi pada dunia ini di 16 September? Baiknya next time mungkin ini di awal lah ya. Jadi kita punya introspeksi dulu. Di flashback dulu. Flashback. Siap. Apa yang terjadi di tanggal 16 ini pada dunia? Karena kan kita selalu berkaca pada sejarah ya. Manusia nggak akan nyampe di level ini tanpa ada sejarah. Iya. Tanpa ada mantan. Sejarah kamu dan aku. Mana kamu? Mana kamu? Kapan kita bikin sejarah? Nah, di tanggal segini. Di tanggal segini apa? Ini kan apa yang terjadi di dunia? HP gua ada ensiklopedianya nih. Iya, itulah. 16 September 1950. 1950. Ya, gue cuma ngambil satu konteks nih. Jadi di minggu-minggu ini 16 September Indonesia sedang mempersiapkan diri menjadi anggota United Nations. Yang keberapa? Ke-60. Anggota ke-60. Jadi maksud gue kayak bahkan Indonesia pada hari ini melakukan perubahan ya. Ngeri banget ya. Nyambung Pak Eko. Pak Eko kan dari mana? Nyambung. Maksud gue ya intinya sih kita dari masa transisi ke masa transisi dan akan terus ada kawan-kawan baik itu imigran maupun lu juga masih pada di Indonesia. Ya semuanya masa transisi ke masa transisi sih. Iya. Dan nggak maksud gua nggak baik sih. Gua semua orang tuh lagi masa transisi. Jadi ketika lu bilang dia kan udah enak. Enggak. Kan dia udah enak di Abu Dhabi. Kan dia udah enak. Tinggal deket pantai.
belum mamam dah. Nah, kan mereka Sementara cuman ngelihat sementara gua kayak depannya kan aja. udah enak di negaranya ada rumput, Iya, hijau, kagak panas, nggak panas, ada hujan, ngelihat buka jendela ada gunung, cerah gitu ada kan. salju. Jadi kayak semua orang di masa transisinya masing-masing sih. Jadi Dan punya struggle masing-masing, kesulitannya masing-masing. Jadi nggak tahu kita. Hargailah Sesama. Ya. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Kita salaman dulu biar nggak selek ya. Biar tutup. Sampai jumpa di podcast obrolan budak korporat berikutnya. The next. Yes. Ciao. Kita lihat sukses apa enggak nih? Insya Allah. Rekaman pertama nih. Ya, insya Allah. Bismillah. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?